Selamat pagi, Shalom. Mari kita mau persiapkan hati kita mau rendahkan diri kita, dan biarlah kita mau sambut kuasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Amin Tuhan. Kami percaya hanya Engkau saja yang sanggup untuk menyingkirkan setiap dosa kami, untuk menyingkirkan setiap kesalahan kami ya Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hingga hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang pengampunanmu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kembali kami ucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sudah melayakkan ibadah kami, Engkau sertai ibadah kami. Dari awal hingga saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami indah dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang menjadi saluran berkat bagi kami hari ini Tuhan. Biarlah kuasa pimpinan surgawi turun atas beliau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga percaya Engkau sudah mengurapi setiap kami, agar hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah kami hari ini dikuatkan kembali oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih doanya Kiagan Muda Zafreno. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom keluargaku semua. Ya, saya yakin ini adalah pertemuan yang sangat baik ya, karena dalam hadirat Tuhan. Oke, puji Tuhan. Pagi hari ini keluargaku semua, mari kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka Mazmur 111 ayat 1 sampai 5, saya ajak kita baca bareng ya. 1, 2, 3, kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Amin. Alkitab manual boleh dikasih tanda-tanda. Kalau yang elektronik Bible, saudara dapatkan hal tertentu bisa di copy paste, disimpan, kasih catatan ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau mau mengalami pertumbuhan di dalam kekristenan,
itu harus ada usaha-usaha seperti itu. Saya yakin hidup saudara akan semakin keberkatan dan ditakuti setan. Ya, belum semua concern, jadi saya mau katakan kalau saudara mau tumbuh dalam Tuhan, semakin menyukai Tuhan, hidupmu pasti keberkatan dan ditakuti setan. Jadi bukan saudara dan saya yang takut setan. Loh kok masa ada sih Pak? Mungkin aja nggak ada, tapi nggak takut setan tapi takut masa depan. Iya kan? Takut nanti gimana Pak hari esok? Hari tua. Nah makanya sukai Tuhan. Dikatakan orang yang menyukainya, suka sama Tuhan, menyelidiki dia. Karena kalau orang yang suka itu dia punya kerinduan, ya rasa haus dan lapar. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan kebenaran itu tidak lain adalah siapa? Tuhan kita Yesus, makanya dia katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Orang yang menyukai dia, dia sumber hidup, dia sumber berkat, dia sumber rezeki. Saya yakin hamba Tuhan, para rohaniwan, tenaga part-time, para relawan di hadapan Tuhan, dan seluruh keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan, kita semua akan menikmati itu. Tidak mungkin tidak. Saya di sini tidak sedang bicara nanti kita jadi wah, saking wahnya dalam Tuhan sungguh-sungguh, wah sampai weleh-weleh. Enggak gitu. Tapi orang keberkatan itu pasti terima rezeki dari Tuhan. Yang kau kerjakan, yang kau usahakan, yang kau geluti, ya pasti ada dibubukkan atasnya rezeki dari Tuhan. Seperti ayat yang kelima ini, baca bareng sekali lagi. Ayat 5, 2, 3, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan dia, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Saya saudara ini terima janji Tuhan. Ketahui aku menyertai kamu sampai kesudahan alam, ketahui aku tidak meninggalkan kamu sampai akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahui bahwa aku menyediakan semua yang kamu butuhkan. Lawang burung kecil yang harganya murahan saja dipelihara sama Bapakmu di surga. Apalagi dengan kamu anak-anak kerajaan, masaan Tuhan tidak memberikan kecukupan akan apa yang menjadi kebutuhanmu. Amin. Nah itu Kristen tuh gitu. Saya tidak memakai istilah, wah mesti berlimpah-limpah sampai wah sampai wele-wele. Nah. Nanti tanpa sadar kita akan dibentuk, di framing untuk jadi maaf sekali, jadi rakus. Nyaris tidak ada bedanya nanti dengan ya anak dunia. Anak dunia kan gitu. Karena mikirnya apa? Ya hidup sekarang aja nanti sudah ada itu. Tapi anehnya kalau ada gempa bumi takut. Saya duduk di sini kemarin pas ibadah. Kursi saya digoyang-goyang ya gitu. Langsung wing gitu, ya ingat sorga. Dan kita diingatkan Tuhan itu buat kita semua loh. Apa? Bahwa antara hidup dan mati itu hanya sejengkal lah istilahnya. Dalam kitab Ayub. Sangat dekat sekali. Nah tapi bagi setiap saudara penyuka Tuhan, katakan bersama penyuka Tuhan. Artinya saudara dari situ suka sekali sama Tuhan gitu loh. Bukan yang benci Tuhan. Ya. Suka sekali Tuhan. Bagi penyuka Tuhan, hidup sama mati itu sama, tidak ada beda. Loh tidak ada beda gimana? Hidup kita dijagai, disertai Tuhan. Waktu kita mati tinggalkan dunia, kita juga tidak sendiri, dijagai, disertai sama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang penting jalan hidup kita. Selagi kita hidup ini kita jalan bareng masih apa? Itu terus saya gencer saudara. Jalan bareng sama Tuhan, mati pulang ke rumah Tuhan. Jalan bareng sama hantu, mati pulang ke rumah hantu. Suka gak suka. Dan jangan saudara bayangkan, rumah hantu itu yang mirip kayak zaman dulu di THR itu ya Pak Kusriyadi ya. Di taman remaja itu. Atau di taman hiburan rakyat itu ya. Itu kan rumah hantuan saudaraku. Itu aja sudah
Orang jalan, saya dulu itu orang teriak-teriak itu pada itu. Ada pocong, ada apa. Itu buatan. Tapi rumah hantu, maut, tidak ada satupun ya yang bisa memiliki rasa nyaman kayak iblis, karena iblis itu habitatnya. Ya, tinggal di sana aman, terus kemudian ya biasa-biasa saja. Dan kemudian bisa keluar dari sana. Oh, tidak ada yang bisa. Sekali masuk, tidak bisa keluar. Cuma satu. Masuk di situ, langsung keluar lagi. Membereskan semuanya. Kalau kenal, sebutkan namanya siapa dia. Tuhan Yesus. Makanya firman tuh, kalau semakin kita selidiki, semakin kita mengenal keagungan dari penyataan Tuhan Allah kita. Ya. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat yang kedua, coba saudara perhatikan lagi. Besar perbuatan siapa saudaraku? Tuhan layak diapakan saudaraku? Diselidiki oleh semua orang yang apa? Menyukainya. Nanti karena saya akan tunjukkan kepada saudara. Kalau orang menyukai Tuhan, menyelidiki Tuhan, dapatnya berkat. Orang yang tidak suka Tuhan, benci bahkan sama Tuhan, menyelidiki Tuhan, wah semakin suram. Tidak akan lihat kecerahan hidup itu. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, dan itu terjadi dalam dunia ini. Orang tidak suka Tuhan, dengan emosional. Kemudian menyelidiki kitab suci, Alkitab dibaca, hanya cari kesalahan. Yang sebetulnya kalau jujur Tuhan tidak pernah salah, saudaraku. Yang setuju bersama saya katakan amin. Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah. Dia tidak pernah keliru. Karena orang bisa kemudian membuat stigma, wah ini salah. Kristen tuh ini begini, ini begitu umpamanya. Itu yang terjadi. Para polemikus yang ada di dunia maya itu saudara yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang orang lapor saya, Pak saya jengkel Pak lihat orang ngomong. Lu ngapain jengkel? Ya enggak apa-apa, selama di dunia itu selamanya akan ada aja. Pro dan kontra, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah orang yang senang sama Tuhan kayak kita ngomong hantu jelek. Tapi kalau orang senang sama hantu, kira-kira ngomong Tuhan apa kira-kira? Tuhan jelek. Jadi kalau sebaliknya orang ngomong Tuhan itu jelek, tidak mungkin ini, tidak masuk akal. Lah mau menyelamatkan manusia aja kok harus jadi manusia. Begitu jadi manusia aja kok harus mati. Loh kalau dia Tuhan, masa dia mati? Dia benci. Kenapa benci? Ya enggak tahu, pikir sendiri kok benci. Padahal kalau kita menyelidiki Alkitab, menyelidiki Tuhan secara pribadi, semakin kita melihat keagungannya. Nah, luar biasa. Tuhan tahu persis bahwa saya dan saudara itu tidak akan pernah mungkin punya kemampuan untuk mengumpulkan jalan cara demi menyelamatkan kita bebas dari cengkeraman setan. Sehingga kalau sewaktu-waktu kita meninggal, kita bisa, ada jaminan sorga dengan usaha kita sendiri. Tuhan tahu itu tidak mungkin. Nah itulah Tuhan yang kita kenal dalam Alkitab kita. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kita kenal sembah dalam siapa? Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau saya doa syafaat, doa penutup, saya selalu tekankan ini. Ini teks kalimat seperti yang diucapkan oleh Kristen Ortodoks. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Ya, 3 sebutan itu bukan 3. Seperti kita dari luar ada tubuh, ke dalam lagi ada jiwa, ke dalam lagi ada roh. Tapi Henry tidak 3, Henry itu cuma 1. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, tidak bicara berapa Allah kita, tetapi keberadaan Allah itu baru. Kalau keberadaan Allah, dialah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Allah yang Esa, 1. Ya, bahasa Ibraninya Ehad.
Bahasa sebelahnya wahid. Ya, bahasa Inggris setong. Ngerti setong sampean? Setong dua, terus telok, pampak, lema, menem, petok. Nah, ini kok jadi les matematika. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semakin kita menyelidiki, semakin tahu, oh iya, kalau saya berusaha dengan cara saya sendiri, mana mungkin. Kita hormati ketika ada orang menolak Yesus Juru Selamat karena merasa bisa dengan usahanya sendiri, kita hargai ya. Kita tidak perlu kemudian kontra dengan siapapun. Orang bilang, oh saya enggak perlu Yesus, ya enggak apa-apa. Ya, terus gimana? Ya saya kan pokoknya dengan bagi-bagi kekayaan ya. Ini bisa nanti ditukarkan reward untuk ya dapat tiket masuk ke sana. Ya, silakan kalau memang dimungkinkan. Nah itulah Indonesia kita. Ya Indonesia kita. Tapi kalau tanya balik kepada saya jujur tidak bisa. Karena Alkitab memberitahu bahwa saya itu sudah berdosa. Dan orang yang berdosa itu dorongan dari dalamnya itu keinginan bukan berbuat baik tapi berbuat jahat. Jadi dosa itu bukan akibat sebetulnya. Dosa itu penyebab. Nah ini konsep kita tidak sama. Ya wajar ya kan. Kita hargai ketidaksamaan orang lain seperti kita. Oh tidak sama seperti ini ya sudah. Tapi dalam iman Kristen sebetulnya dosa itu bukan akibat tapi penyebab. Karena manusia itu berdosa dari dalam ada keinginan untuk berbuat jahat. Nah, konsep umum itu kan selalu mengatakan hati-hati kamu jangan berbuat jahat ya nanti kamu berdosa. Dosa itu satu kekuatan. Dosa itu ada sesuatu energi yang sedemikian di dalam diri manusia turunan Adam yang membuat manusia itu terpenjara, terbelenggu ya sehingga Paulus sempat mengatakan kalau aku berniat melakukan hal yang baik maka yang jahat sudah mendahuluinya. Apa sial saya? Jiong. Ya, kenapa? Tidak akan pernah selamat. Untuk itu aku butuh Tuhan Yesus. Paulus berkata, aku ini manusia celaka. Siapakah yang dapat menyelesaikan maut? Maka dijawab oleh Paulus, hanya Yesus Kristus, Sang Penyelamat, penebus dosa. Itu sebabnya peristiwa Paskah Perjanjian Baru harus ada. Korban bukan hewan ternak, tetapi korban yaitu yang dipersembahkan dari atas diturunkan. Yaitu anak domba Allah. Tolong kalau kenal, sebutkan namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Maka korban persembahan itu bukan yang manusia sediakan, tapi yang Allah sediakan. Sekali lagi, korban penebusan itu bukan yang manusia sediakan, tapi Allah sediakan. Sekali lagi. Korban penebusan itu bukan yang disediakan manusia, tetapi yang Allah sediakan. Nah itu dicontohkan seperti waktu di Gunung Moria. Ya kan? Abraham diuji, kasih anakmu Ishak naik ke Gunung Moria sembelih dia. Apa Allah punya kehendak untuk ingin membunuh manusia? Sama sekali tidak. Tidak ada di dalam konsep iman Yahweh. Allah sesembahan Musa, Abraham itu yang kemudian minta manusia dikorbankan sebagai suatu persembahan. Tidak ada. Tapi kok Abraham diminta? Allah nguji. Karena Abraham ini ex penyembah pagan. Ya penyembah pagan itu penyembah Asitoret apalah macam-macam di situ. Ya. Dan itu kebudayaannya adalah satu waktu harus mengorbankan anaknya.
Ketika Allah berfirman bahwa anakmu dikorbankan di atas gunung Moria, itu seraya Tuhan sedang menguji. Seolah begini bahasa bebasnya, Bram, kalau zaman dulu kamu nyembah Dewi Asitoret dan Dewi Asitoret minta anakmu, pasti kamu berikan anakmu untuk disembelih jadi korban. Sekarang kamu sudah menjadi milikku, kamu menjadi sahabatku bahkan. Kalau aku minta anakmu Ishak persembahkan, coba. Seperti itu. Dan yang penting sebuah alur kejadian itu lihat endingnya. Dan endingnya ketika Ishak diletakkan di atas altar mau disembelih, Tuhan berfirman, stop, jangan bunuh anakmu. Dan Abraham menoleh, ada seekor anak domba yang tertambat di sebuah semak belukar. Dan dibawalah domba ini untuk dikorbankan sebagai ganti Ishak. Dan yang menyediakan domba ini siapa saudaraku? Belantik kambing atau siapa saudara? Ngerti belantik? Penjual ternak. Siapa kira-kira yang menyediakan? Halo, telurku semua. Siapa? Nah, karena waktu dalam perjalanan ini si orang beriman ini belajar berkata-kata dalam bahasa iman. Waktu Ishak tanya, Bapak ini semua alat ibadah, ritual untuk pengorbanan sudah siap. Lah mana hewan yang mau dipersembahkan? Abraham yang jawab, nakku nanti Allah yang akan menyediakan. Sungguh terjadi, makanya ini jadi pelajaran buat saya dan saudara. Kalau anak-anak lagi minta sesuatu dan saudara rasanya masih belum bisa ngabulkan saat itu, maka jangan saudara ngomong panjang-panjang, wis gak ngewehi, omongannya gak enak. Pikirmu bapakmu iki, loh gitu loh. Terusannya ya apa, mbo. Iya kan? Nah, oh bapakmu mbok anggap sultan. Nah gitu. Jaluke sing aneh-aneh, jangan. Kadang-kadang minta sekolah, minta kuliah, minta motor, minta mobil, minta apa. Loh minta kan boleh saja. Jangan terus kita ngomong panjang-panjang. Cukup katakan, yuk kita doa ya nak, kita doa sama-sama. Nggak mustahil suatu hari Tuhan akan tolong. Ya gitu. Maklum tempatnya darurat jadi sampai sudah teriak gitu. Di pendengaran saya ini rodok ya opo gitu ya. Makanya doa nanti pembangunan tempat kita ini ya untuk tahap 1 kita Senin besok ya Pak ya akan melaksanakan pengecoran lantai 3-nya ya. Tolong doa. Ya, setelah doa saudara mungkin tanya, Pak Gembala terus dananya gimana? Saya akan segera jawab, kalau bahasa manusia yombo nggak ro. Tapi kalau bahasanya Abraham, Allah nanti yang tapi harus bayar loh saudara. Iya kan? Datangkan Jaya Mik soalnya kan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar begitu. Kalau saudara lagi mempunyai keinginan, ada satu kerinduan mendapatkan sesuatu, dan saudara kadang sudah ya ditepis sendiri, masa mungkin lah, nggak mungkin lah, itu salah. Walau yang kau pikirkan, yang kau harapkan, yang kau impikan, itu sepertinya antara bumi itu jauh dengan langit. Tetapi saudara harus meyakini bahwa bumi langit itu ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu Allah Sang Pencipta yang kita kenal sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup. Kalau dia berkenan dan sudah tiba waktunya, apa yang kau harapkan minta, tidak mustahil dapat terjawab. Saya ngalami dalam hidup kekristenan ini. Jangan saudara terus, Pak Gembala, terlalu halu ini. Dengan Tuhan jangan ngomong halu loh. Bukan halusinasi ini. Tapi ini kita belajar di dalam mengimani segala sesuatu dalam hidup ini. Kalau saudara berpikir berharap Tuhan itu halu, maka saudara berharap sorga itu juga halu, halusinasi. Nah yang ngomong Tuhan kok. Anakku aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Kalau toh aku sedang pergi ke sana, aku sedang menyediakan apa? Tolong saudara jawab. Tempat bagimu. Ini bukan halusinasi.
Makanya saya percaya Tuhan Yesus, karena yang berani ngomong Tuhan Yesus. Kalau dia berani ngomong, dia bertanggung jawab, saudaraku. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Nek ngerti gak ngerti, wis. Wong itu memang bahasa terlalu udik. Iya kan? Barangkali kalau ada yang menilai begitu. Jagung bakarane, Pak. Oh, tanggung bakarane. Tanggung bakarane. Iya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan ngomong ya udah kita yakini aja. Ayo setelah anakku Samuel. Kalian kembali ke Tuhan. Terus anakku Dinda. Yang mulai melangkah. Ada enggak hal-hal yang Tuhan sudah nyatakan buat kalian hari-hari ini? Banyak. Cius. Oh kayak anak remaja aja jawab. Cius. Sungguh. Pak Robi, Bu Robi. Dalam berbagai macam perjalanan selalu ada pertolongan dan campur tangan Tuhan. Amin. Nih kiri kanan. Juga kecil. Sekarang Mbak Titin. Betul tidak Mbak Titin? Selalu ada jawaban dan pertolongan dari Tuhan. Meskipun belum, tapi pasti sudah ada yang sudah. Dan itulah sportif ya. Loh kita memang dalam hidup ini jangan terus semua kita paksa Tuhan, kita framing untuk ngikuti selera kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sejauh mana kita belajar taat sama dia, iya kan? Nah kita coba belajar ikuti dia, tapi yang pasti kita tidak akan ada sebagaimana kita ada sampai hari ini kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Kita ada ini. Apa saja. Coba aja waktu kita belajar kerja dulu berapa tahun silam, berapa duit yang kita terima. Berjalan waktu proses inflasi skalanya, segala macam. Sekarang kita dapatkan juga, udah berkali-kali lipat. Sampai hari ini kita terpelihara juga sama Tuhan. Zaman dulu kita dipelihara Tuhan. Saudara, dan yang pasti adalah bagaimana kehidupan orang percaya yang menyukai Tuhan. Ya cobalah, orang itu loh kalau saudara ya menyukai dalam arti suka menyayangi sungguh-sungguh ya pasti dapat respon balik dong. Tuhan menyayangi kita, kasih modal, kasih, love. Kita terima, kita olah, kita kembangkan, kemudian kita mulai belajar balik. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi apa? Diri sendiri. Karena Tuhan sudah modali. Kalau enggak kita itu pelit, jahat, egois paling tidak. Ya kan? Egosentris. Semua bermuara pada diri sendiri. Penilaian kita selalu ya menurut ukuran kita. Saudaraku, selalu subjektif. Tapi terjadi perubahan, terjadi transformasi itu oleh karena kuasa Tuhan. Begitu Tuhan mengusahakan penyelamatan kita dengan menebus kita. Ingat kata tebusan itu ada 3 poin. 1, diampuni karena kasih karunia-Nya kita ini. Yang kedua, dikuduskan. Setan demit wewe gombel yang dulu nemplok di kita disingkirkan. Termasuk begu bahasa Bataknya. Dan yang ketiga, dikirimkannya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Maka yang terjadi apa? Proses pembaruan roh dan pikiranmu. Sehingga konsep berpikir kita mengalami proses perubahan. Kita tidak akan pernah bisa berkata, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Ayat 1 itu tadi, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Kalau hati pikiran kita penuh dengan ketidakpuasan dalam hidup ini. Betul tidak? Di dunia ini isinya orang tidak pernah puas dalam hidupnya. Belum dapat, ingin dapat, akhirnya dapat. Setelah dapat beberapa saat, dia ingin mendapatkan yang lebih lagi, dan yang lebih lagi, yang lebih lagi, dan tidak akan pernah puas. Dan orang terus diubur-ubur dengan kemauan dirinya sendiri yang tidak pernah jelas. Maka orang akan berkata, time is money. Ayo dong, gak penting, yang penting cari duit. Kenapa? Duit segala-galanya. Duit itu raja. Orang yang mengatakan duit itu raja, orang itu seumur-umur hidupnya jadi budaknya duit. Dan dia akan terus menderita. Dia upayakan dengan berbagai cara. Coba adu nasib lah, gambling dikit. Judi-judi online.
Siap-siap aja urusan dengan polisi karena saya sudah memberikan pendampingan pada keluarga-keluarga yang terjerat hanya urusan judi online dan ujung-ujungnya masuk ke dalam. Dan di satu tempat masih ada yang masih di dalam. Jangan sia-siakan. Tidak ada orang judi itu bisa kaya. Itu hanya didorong, dikeringkan rasa haus jiwamu. Hanya nuruti hobi. Orang punya hobi tidak salah. Tapi harus dikendalikan dan pikirkan hobi itu manfaat atau tidak. Jadi kalau orang demi mencapai sesuatu dengan cara-cara ini adalah tipu muslihat dari kuasa setan. Kuasa kegelapan yang ingin membuat manusia itu jadi kosong, tandus, kering. Dan kemudian ketika mengalami kesengsaraan mulai, dia menjas kiri kanan, bahkan termasuk Tuhan pun dihakimi. Mengapa orang lain tidak mengalami gini, dulur-dulurku tidak gini, kenapa aku yang harus begini? Ingat, kalau saudara masih mendengar berita yang rada kenceng ini, itu pertanda karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu semua. Yang setuju katakan amin. Saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau saudara masih dalam perjalanan ini kesandung berbagai kegagalan, tidak usah kecil hati. Walaupun saya barangkali tidak harus memakai istilah bahwa seperti umum mengatakan kegagalan adalah sukses yang tertunda. Tapi saya katakan kegagalan adalah menjadi jembatan yang Tuhan ingin kita terus belajar. Kalau mungkin perilaku atau berangkat dari cara berpikir kita salah, perilaku kita salah, ya unggah-ungguh kita nggak benar, dan itu membuat kita kesandung berbagai macam masalah, dan ujung-ujungnya kita sendiri yang mengalami ketidaknyamanan hidup, bukan salah Tuhan. Itu sebabnya ya kalau kita sadar berubah. Dan hari ini kalau saudara minta, Roh Kudus nolong saudara, jawabannya pasti bisa. Asal saudara mau. Tentu harus mengawali. Tolong saudaraku. Tapi kalau orang sampai bisa berkata haleluya, aku bersyukur. Ke gerejanya benar-benar. Aduh, aku merasa ya patut untuk aku berlutut di hadapan Tuhan. Mengucap syukur. Nah itu. Itu karena saudara suka Tuhan. Kalau enggak suka Tuhan ya enggak. Kalau enggak suka Tuhan berarti suka siapa tadi saudara? Hantu. Nah orang yang suka emang hantu, cara berpikir hantu, perilaku kehantuan, pasti akan membawa hidup dalam ketandusan. Makanya ceritanya ada hantu itu Alkitab kan memberi informasi kepada kita, asalnya itu kan malaikat baik, asalnya malaikat terang. Gitu loh, karena enggak merasa puas. Dia ingin mengambil tempatnya Allah dan berkata, aku akan duduk di tempat maha tinggi dan aku akan jadi seperti dia. Secara samar-samar ditulis di dalam Yesaya pasal 14. Mulai ayat yang ke-10, satu perikop itu yang bicara gambaran kejatuhan dari malaikat terang yang sebetulnya pelayan-pelayan Allah. Tetapi karena tidak pernah merasa puas, ya tidak bersyukur. Orang yang bersyukur pasti belajar memuliakan Tuhan. Kalau enggak ya enggak ada, kering. Ya bisa saja mungkin masih melakukan tugas kekristenan ke gereja. Ya saya tidak menuduh mendakwa saudara yang ada di sini. Harapan dan iman saya mengimani yang datang di sini adalah orang-orang yang suka Tuhan benar-benar. Amin. Nah, kita apa? Menyelidik. Makanya dikatakan di sana tadi besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Nah, kalau sudah diselidiki, akhirnya apa? Tahu agung dan bersemarak pekerjaannya. Makanya wong Allah kok sampai rela turun jadi Yesus demi kita. Itu keagungan yang luar biasa ya saudaraku dikasih Tuhan, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Kita lihat sekarang ke perjanjian baru ya, kita komparasikan dengan perjanjian baru 1 Timotius 3 ayat 16. Apa keagungan yang dimaksud di sini? Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Siapa ini saudara yang dimaksud? Semua tolong sudah perhatikan ayat itu. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ini loh, bukan ibadah buatan sendiri. Makanya orang tanya, sebenarnya yang paling betul itu ibadah Kristen itu gimana Pak? Duduk di kursi, duduk di bawah, sembujung, berlutut, atau berdiri,
sendeku tangan atau mengangkat tangan. Semua baik. Kok tidak ada kebakuan Pak di dalam tata ibadah atau liturgi? Ya kalau organisasi-organisasi sih membuat baku. Ada yang kemudian baca ayat, ayo berdiri bareng, duduk, dijawab apa. Itu bolehlah, sah-sah saja. Tapi hakikatnya yang namanya ibadah, itu adalah ya eksplorasi dari kehendak hati yang bersyukur kepada Allah. Jadi saudara sambil duduk ngulek bumbu rawon gitu ya toh. Sambil ulek-ulek gitu. Ya, haleluya Tuhan, terima kasih. Yang lalu itu coba kalau enggak Tuhan tolong apa jadinya. Tuhan terima kasih kami bisa berada di masa prapaskah. Aku diingatkan lagi, andai kata Engkau tidak datang, pasti binasalah aku. Apalagi aku mungkin enggak beda jauh dengan Saulus yang sudah bunuh orang. Aku sih enggak bunuh orang, tapi aku sudah sempat mengkhianati banyak orang. Aku sudah banyak memfitnah orang, umpamanya itu ya. Aduh Tuhan, aku tidak terlalu lebih dibanding perempuan Samaria. Najis di hadapanmu. Walau bukan profesional, tetapi ada banyak salah yang sudah aku buat. Andaikan Engkau tidak datang menolong aku, apa jadinya? Sambil ngulek saudara. Tanpa sadar ulekanmu tuh langsung lembut loh saudara. Iya kan? Orang hati bersyukur, coba nih sambil keluh kesah, sambil ngomel. Kemiri satu itu loh, gak lembut-lembut. Cobaan nih gak percaya. Loh saya kan ngerti saudara, wong saya itu ahli masak kok. Tapi begitu ngulek bumbu rawon tadi, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Loh itu secara fisik kan kita sedang melakukan kegiatan lain. Ya tidak apa-apa, memang itu jamnya lagi masak. Tapi hati mau bersyukur. Begitu nanti rawonnya jadi tuh. Waduh rasanya tidak kalah sama rawon setan saudaraku. Loh iya, karena yang nemeni saudara kan bukan setan. Waktu saudara menyembah Tuhan yang nemeni saudara siapa? Jika 2-3 orang berkumpul dan berseru atas namaku maka siapa yang datang? Tuhan Yesus. Maka begitu dicicipi wah langsung melayang. Seperti di sorga. Rawon model apa kaya ngono iku? No, iya kan? Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi apa yang saya sampaikan ini hal yang sangat sederhana tadi. Coba saudara itu ngerjakan sesuatu dengan keluh kesah. Rusak semua. Enggak jadi-jadi, ya malah membuat kita tambah emosi. Nah makanya orang itu kalau semakin sukanya sama Tuhan, ya mengucap syukurnya sama Tuhan. Yang terjadi kenal betapa Tuhan kita itu luar biasa, ibadah kita itu agung. Kenapa agung? Dia ya yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh, huruf besar yang dimaksud Roh Kudus. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Karena malaikat-malaikat itu memang tugasnya melayani Tuhan Yesus. Makanya ketika persiapan Natal, kelahiran, malaikat seabrek-abrek. Luar biasa, malaikat-malaikat itu melayani Tuhan Yesus. Waktu puasa, malaikat datang. Puasanya berapa hari Tuhan Yesus di padang belantara? 40 hari, 40 malam. Ya, seutuhnya itu sepenuhnya. Ingat loh. 40 hari, 40 malam. Nggak makan, nggak minum. Kok hidup Pak? Iya. Coba nih sampean mau nyoba. Ayo. Coba mau nyoba. Nanti akan ada berita. Telah pulang ke rahmat Bapa di surga. Iya kan? Coba tidak suruh itu. Yang melayani siapa? Malaikat-malaikat. Sekali saja dalam suatu event di mana Tuhan Yesus ada di dalamnya dan malaikat itu sengaja tidak boleh mendekat saat dalam penyaliban. Waktu diadili, waktu dia apa itu? Malaikat itu mau deketi Tuhan Yesus kata, nyah, minggir semua. Ini bukan urusan lo, ini urusan gua. Gitu. Makanya Tuhan Yesus waktu di hadapan Pilatus dia katakan kalau aku raja dari dunia ini, maka seluruh tentaraku akan ngamuk balik ini. Kau perlakukan aku sedemikian.
Ini menunjukkan bahwa sungguh-sungguh ketika proses penyaliban itu bukan kebetulan, bukan kecelakaan, bukan keterpaksaan. Karena ada banyak ayat nanti di tanggal 29 saya akan ungkapkan itu. Yang membuktikan bahwa itu memang sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan. Bahwa Yesus mati itu tujuannya supaya turun ke maut. Bagaimana Pak kalau nggak ada Yudas, nggak ada urusan. Aku berkuasa untuk memberi, itu nyawa yang dimaksud. Dan aku berkuasa mengambilnya lagi, itu nyawa. Itu dalam Yohanes pasal 10 ayat 18, saya kasih clue-nya saudara. Ya, aku berkuasa memberi nyawa. Aku berkuasa mengambilnya lagi. Makanya orang biasanya mati bisa ya berjam-jam itu baru proses mati, bisa berapa hari. Tuhan Yesus seperti 3 jam aja toto dinyatakan mati. Supaya apa? Kalau sampai tidak mati, malam itu dipotong kaki kiri kanan, tangan, kiri kanan. Kan lucu wong itu tubuh kemuliaan itu, tubuh spesial. Yang sampai sekarang di sorga itu nanti kalau sewaktu-waktu kita ketemu, tolong ingat ya, catat baik-baik, mungkin dicatat di HP saudara. Sehingga nanti kalau ke sorga kita ingat. Ya, yang saya sampaikan, kita ketemu Tuhan Yesus itu dengan keberadaan seperti yang pernah dia tunjukkan kepada Thomas. Tangan kakinya lubang paku. Nah makanya dia cepat mati. Kalau tidak mati sebelum jam 5 sore itu masih dipotong. Perjanjian lama memberitahu tidak ada tulangnya yang dipotong sejengkal pun. Apa yang Tuhan firmankan itu pasti digenapi saudaraku. Wah luar biasa. Itu sebabnya malaikat-malaikat itu pelayan Tuhan Yesus. Maka kalau saya sedang menyampaikan keterlibatan malaikat berkait dengan Tuhan Yesus kan selalu saya sampaikan. Ketika kita membaca Alkitab bahwa ketika Herodes mengancam anak-anak kecil mau dibantai, kemudian malaikat datang memberitahu dan saya mengambil sisi yang berbeda. Tuhan Yesus nge-WA malaikat, kasih tahu Yusuf Maria di sebelah kiri kananku untuk membawa aku pergi ke mana? Mesir. Itu, jadi sisi-sisi itu. Ini saya lihat. Karena saya melihat bahwa memang itulah keberadaan Sang Kristus Yesus. Dia wujudnya manusia. Ya. Tetapi sesungguhnya dia yang datang dari sana. Lanjut, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini semua Yesus. Itu sebabnya saudara, kalau dengan kita itu suka Tuhan, kita belajar tentang Tuhan, ujung-ujungnya semakin cetowelo-welo. Ngerti ya, cetowelo-welo ya? Gamblang, jelas. Iman Kristen itu sangat mudah untuk dijelaskan. Asal orangnya itu memang ada rasa rindu, ada kepingin tahu. Ya, suka sama Tuhan. Kalau dia sukanya enggak sama Tuhan, ya dia dapati hal-hal yang bertentangan dalam pemikirannya. Contoh ya, kita buka ya, Yohanes 5. Yuk kita cepat baca beberapa ayat ya. Yohanes 5 ayat 39 dan 40. 5. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, Iya. sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, ya kan? Menyelidiki, sama-sama ini ada kata menyelidiki kitab-kitab suci. Makanya kalau orang tuh mau datang belajar sama Tuhan, kosongkan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Itu kuncinya. Orang kalau kenyang, mau dibawakan ya kepala kakap ala Padang. Ya. Itu rasanya gimana? Tetapi kalau lagi perut lapar saudaraku, mungkin tidak ada kepala kakapnya, daun singkongnya aja dikasih ya kira-kira sambal lado gitu ya. Waduh, bakul habis saudaraku. Gitu juga untuk kita ngerti firman. Ini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ahli agama. Ininya penuh. Dia menyelidiki kitab suci, mendal. Ya. Coba kita baca lagi ya, kita komparasikan dengan Kisah Rasul pasal 17 ayat 11-12. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika.
karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Saudara, kita lihat ini ya. Beda tadi ya dengan orang-orang Farisi. Ini orang Yahudi yang ada di wilayah Tesalonika. Orang-orang yang ada di Berea itu lebih baik. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala apa? Tolong baca bareng. Kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dan karena mereka itu hatinya baik, hatinya suka sama Tuhan, imannya semakin jelas, orang di sekelilingnya kecipratan berkat iman untuk diselamatkan. Ayat 12 baca bareng dengan saya. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Well, orang Yunani itu selalu titik tolaknya itu pada rasio. Makanya banyak filsuf yang berangkat dari Yunani. Ya, Sokrates dah siapa. Nah, tapi akhirnya akibat ada orang di sekitarnya yang menyukai Tuhan sungguh-sungguh, nyelidiki firman Tuhan, belajar tentang Tuhan itu niatnya tulus, ya, membawa iman itu semakin jelas. Yang terjadi apa? Jadi berkat. Saya saksi singkat, ingat waktu saya bertobat pertama kali sendiri, saya dituntun Tuhan walaupun dengan segala kekurangan saya, akhirnya seluruh keluarga Tuhan tuntun untuk diselamatkan. Dan itu Alkitab memberitahu, jika kamu sendiri diselamatkan, maka seisi rumahmu akan asal saudara punya kerinduan. 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga, coba silakan Pak Yohanes Widodo. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Puji Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini buahnya. Kalau saya sudah suka sama Tuhan, sungguh-sungguh, ya, suka belajar apa yang jadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Hidup saudara seumur hidup pasti terjamin, anak cucumu pasti dipelihara, diberkati, dikasih rezeki sama Tuhan. Tidak akan sampai kemudian terlunta-lunta. Itu yang saya yakini, saya yakin-yakinnya. Dan dikatakan di dalam ayat firman Tuhan itu tadi ada hal yang cukup menarik saudara. Di 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga itu, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Ingat ini, iman makin bertambah. Iman itu kan gak kelihatan, di dalam iya kan. Tetapi dampak dari iman itu akan ada. Iya, imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin apa? Baca bareng. Makin kuat di antara kamu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya ajari firman, iman saudara tumbuh. Yang saya tahu, saya dampingi saudara ada yang 40 tahun kan, saya dampingi saudara lebih. Ya, menikmati bagaimana pemeliharaan campur tangan Tuhan. Ya, dan dengan apa? Kasih yang saudara buktikan dalam hidup ini. Makanya saya dengan beraninya ketika saya berpikir, wah ini udah pembaruan izin gereja dapat, yuk kita bangun. Yang lantai 3, atasnya lantai 4 untuk nanti kegiatan, ya, supaya pemuda, remaja atau siapa aja kalau mau, ya outdoor begitu, sudah nggak jauh-jauh nyari. Tapi Tuhan kasih bijaksana buat kita, seluruh tim, udah kita bangun tahap 1, nanti tahap 2, kalau 1 itu selesai, kita pakai dulu lantai 2, lanjutannya di atasnya lantai 3 itu yang masih lanjut, nanti kita akan ke samping dulu kita bongkar. Kenapa saya berani? Karena yang saya tahu, dalam perjalanan saya dampingi saudara. Jemaat ini ada jemaat yang
ya bukan bicara besarannya, tetapi ketulusan saudara. Yang dari semua yang Tuhan tuntun kita untuk melakukan satu kegiatan, selalu Yehova Jireh. Semua bergerak. Ya, dan itulah bentuk kasih yang nyata dari iman. Orang kalau tidak beriman tidak ngerti gimana Tuhan itu baik. Karena yang dipikir aku ini harus minta yang baik-baik ya. Tidak pernah puas, tidak akan pernah bersyukur. Ya makanya orang beriman sadar, aduh Tuhan kasih rezeki besar. Makanya yang terjadi di gereja kita ya dipersembahkan. Baik keuangannya, tenaga, talenta, waktu. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan ini saya saksikan dimanapun saya melayani. Saya berada di sebuah kota yang sangat spesial, ya kan? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan tempatkan orang-orang keluarga besar kami. Sampai yang ada di online, saudaraku ini dikasih Tuhan. Begitu perhatian. Ini kita punya PR. Kita tidak mau mengubah tiap kali menjelang lebaran seperti ini. Kita akan menyediakan, kalau yang lalu kita sediakan tart ya, yang 18 cm. Kita pesan fabrikan, tidak mau yang lokalan. Nanti kalau ada komplain-komplain kan tidak enak. Jadi pabrikan, saudaraku. Itu paling enggak butuh dana untuk ini sekitar 10 juta. Kita kirim dari ujung ke ujung. Kawan-kawan di kelurahan, di kecamatan, di polsek, ya di Makoramil. Rasa simpati kita, syukur kita, dan kesempatan berbagi kasih. Karena di mana kita ada, itu yang seharusnya saudara praktekkan di rumah. Saudara nanam tanaman cabai dan sebagainya di pot sekeliling rumah, tawarkan ke orang, warga, nek perlu cabai loh. Kita itu kan malas, sebetulnya coba aja cabai yang mesti kita habiskan semua itu 15 biji itu, kita ambil aja 2, kita tabur di situ, kita tanam, kita pindah di pot. Jadi, walaupun ya cabai harga 150.000, kita tetap senyum aja, suka-suka. Ya, mungkin cabai 1 juta pun, oh enggak masalah, karena mau nyambel ada. Loh, sederhana sebetulnya. Ya, saudara bisa nanam tanaman apa? Saudara punya sumur, tawarkan ke warga ketika ada masalah PDAM ya mereka. Nah ini benar, saudara bisa cek di rumah kami. Tinggal kita punya kemauan tidak. Atau justru kita yang selalu ngelere aja kalau ada tanamannya tonggo. Aduh cek enak iku gitu, yo. Bertobatlah. Amin, saudaraku. Nah iya coba saudara lakukan itu. Nanam tomat itu gampang. Ya, sisain 2 biji, taruh aja di situ, pindahin di pot-pot. Pot kan mahal, cari panci bocor. Loh, sampai gini nih loh pendeta ini saudaraku ini kasih Tuhan. Kan jarang pendeta sampai berencil kayak gini. Ya, demi apa? Saudara bahagia, hidup terpelihara oleh Tuhan dan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saya umumkan nanti awal bulan kita akan membagikan berkat untuk warga sekitar sini sebagai tanda terima kasih kita. Halaman rumahnya kadang kita naruh kendaraan, kita sliwer-sliwer waktu ibadah. Makanya saya minta tolong, kalau pas parkir depan orang, depan tempat usaha orang, ya ikuti arahan dari jukir atau siapa yang ikut membantu di situ. Begitu nanti lewat pas ada orangnya itu, apa salahnya saudara Pak, monggo matur nuwun lho Pak, terima kasih ya. Itu caranya, itu Indonesia. Amin. Nah kalau kita begitu, kita bisa diterima di mana saja. Gitu, makanya ya apa yang dikatakan saudara kita orang Minang itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Wah bagus itu. Kita baca satu ayat lagi saudara yang dikasih Tuhan. Amsal pasal 22 ayat 9 dan selesai kita akan doa. Orang yang baik hati akan diberkati. Yang percaya katakan amin dulu. Saudara baik hati enggak? Amin. Oke, amin. Terus Pak. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Nah, ini bentuk kasih ya. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Lakukan. Makanya diakonia itu penting. So, kalau ada rezeki ingat dulur. Mungkin saudaramu muslim umpamanya. Ya, apa salahnya kalau saudara mau jadi berkat ngirimi sesuatu juga ada masalah. Itu saya lakukan. Ya, saya lakukan. Karena saya berada di tengah-tengah keluarga yang memang kepercayaan masih beda. Dan hubungan kami baik. Ya.
Tuhan campur tangan. Pasti ayat ini terjadi dalam hidup setiap orang yang hatinya baik. Ya, hatinya baik itu karena apa? Suka sama Tuhan. Tapi kalau suka sama hantu, ya hatinya jadi gak baik. Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Makasih Pak Yohanes. Tuhan berkati kita semua. Mari kita angkat hati kita dan berkata haleluya, haleluya, haleluya. Kami sedang berdoa dengan penucapan syukur Tuhan Yesus. Karena Engkau yang terus berkarya di tengah kehidupan kami. Hari ini Engkau memberikan makanan lagi untuk kami. Menjadi tumbuh dewasa, iman kami semakin jelas. Pengharapan kami pasti ya dan amin. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa hebat. Olehnya siang ini siapapun yang datang di sini Tuhan, Engkau mengenali satu persatu apa yang ada di dalam hati mereka, apa yang menjadi permohonan mereka. Di tengah pengucapan syukur ini, Tuhan yang menjawab doa anakmu satu persatu. Terima kasih Tuhan buat berkat firman. Satu nyanyian kita naikkan di hadapan Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tuhan saat ini lihat setiap orang yang berdoa di hadapan. Saudara yang ada permohonan khusus, taruh kedua tangan di dadamu masing-masing. Hari-hari ini masih ada keterbatasan untuk saya melaksanakan altar call karena tempat. Tapi biar setiap tangan yang diletakkan di dada masing-masing, Tuhan, Engkau lihat apa yang menjadi doa mereka. Tidak habis-habisnya kami berseru, tidak habis-habisnya kami bersyukur. Karena memang Engkau tempat seru dan syukur kami ya Tuhan. Engkau yang sanggup mengulurkan tangan pertolongan-Mu. Apa yang menjadi doa dan apa yang menjadi ucapan syukur anak-anak-Mu berpadu di altar Tuhan. Sehingga dari sana tangan kuasa Tuhan menjamah setiap orang yang diletakkan kedua tangan di dadanya. Terlebih Tuhan sangat menghargai ketika ada orang-orang yang rindu mengalami perubahan cara berpikir dan cara hidup. Hari ini juga Tuhan Engkau menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit, sekarang arahkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Di tempat ini terlalu banyak sudah orang berkata kena tumor, cancer. Tapi Tuhan memang masih berikan kesempatan untuk tugas dunia. Dijamah dan disembuhkan Tuhan. Yesus sanggup. Sudah kolab di ICU sekalipun. Tapi Tuhan masih menugasi dalam dunia ini. Dijamah dan sembuh. Tuhan sumber kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, sembuh, sembuh. Tubuh, jiwa dan roh kami sembuh dan semakin kuat dalam Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, bersama jemaat kami mengangkat tangan kami. Imam-imam bersyafaat untuk Indonesia. Negara dan bangsa kami diberkati Tuhan. Terima kasih proses pesta demokrasi telah berjalan dengan baik. Dan kami yakin ke depannya Tuhan terus berkarya atas negeri ini. Siapapun yang Kau tetapkan menjadi pemimpin elit di negeri ini, pasti Tuhan jamah untuk mereka sungguh-sungguh peduli kepada segenap bangsa dan negara kami Indonesia. Sehingga Indonesia maju, Indonesia keberkatan dan keselamatan sejahtera Tuhan ada atas segenap negeri kami. Terima kasih Tuhan. Imam-imam menyerahkan setiap persembahan yang diunjukkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan berkenan menerima, mengingat dan mencatatnya sampai kepada kekekalan surgawi.
dan nama Tuhan dipermuliakan. Anak cucu keturunan kami terpelihara sempurna dalam kasih Tuhan. Hari esok kami, masa depan kami, bahkan hari tua kami dijamin oleh Tuhan. Dan Tuhan pula yang dipermuliakan. Segala puji, hormat, keagungan bagimu Allahku, hari ini sampai kekal selama-lamanya. Dan berkat kasih sayang Tuhan Yesus melimpah atas kami. Dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kali, hendak menjemput kami masuk ke dalam, yaitu Firdaus surgawi yang indah. Haleluya, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk.